أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وزين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kajian kita melanjutkan ayat yang ke-75 sampai 76. Akan tetapi pembahasan ayat 75 76 berkaitan dengan ayat yang ke-74 yang sempat kita jelaskan pada pekan yang lalu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashrunal hayatad dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy-syaitani kana dha'ifa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ingin sedikit mengulang apa yang kita sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk dua hal. Yang pertama adalah nasrul dakwah, menebarkan dakwah. Suara jelas nggih? Dakwah yang dimaksudkan adalah dakwatut tauhid, dakwah untuk mengisahkan Allah, karena memang seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala itu ditugaskan untuk menyebarkan nilai-nilai ketauhidan, sampai Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus setiap utusan kecuali mereka mempunyai tugas untuk menyampaikan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari aktivitas yang di situ ada unsur penyimpangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini juga punya tugas untuk iqamatul adli, menegakkan keadilan. Termasuk dalam pengertian menegakkan keadilan adalah inqadhudz zulmi, inqadhul al-mustad'afin. Jadi Rasulullah SAW juga mempunyai tugas tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menyelamatkan orang-orang yang teraniaya, mustad'afin. Yeah. Kenapa? Karena misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagaimana Allah sampaikan adalah
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Rasulullah SAW kecuali diutus untuk membawa misi rahmat bagi seluruh alam. Begitu. Dan karenanya Rasul di sini berfungsi juga sebagai al-qaid, sebagai panglima, ya, sebagai yang pemimpin. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW sebagai pemimpin ini, yang kemudian kalau boleh diistilahkan apa namanya, jamaatul muslimin, ya, jamaatul muslimin yang dimaksudkan adalah komunitas kaum muslimin dari Ansar dan Muhajirin, kan ngeten? Nggih, tugasnya ini komunitas muslim ketika di Madinah, yang kemudian menjadi sebuah wilayah yang kemudian diistilahkan dengan negara Madinah. Itu istilah yang muncul belakangan. Alhasil, di tengah-tengah kaum muslimin ini, di tengah-tengah kaum muslimin yang diasuh atau yang dikomandoi oleh Rasulullah SAW, itu ada yang kelompok yang hamasah. Jadi apa namanya, al-hamasah, punya semangat dalam menegakkan agama Allah. Jadi semangat menegakkan agama Allah itu luar biasa. Tapi kemudian di tengah sufuf kaum muslimin, di tengah saf kaum muslimin, ada yang al-bati yang kemarin kita bahas, yang ya berlambat-lambat dalam memenuhi seruan Allah. Meskipun juga ada di sana, di saf kaum muslimin saat itu, komunitas yang diistilahkan dengan munafikin, gitu. Dan itu terlihat pada saat peristiwa perang Uhud. Di saat peristiwa perang Uhud itu kan kemudian ada kelompok yang munafikin, pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pengikutnya, kelompok munafikin ini. Jadi di tengah kaum muslimin itu selalu ada mereka-mereka yang punya semangat untuk menegakkan agama Allah. Ada yang berlambat-lambat, ada yang merusak shaf di tengah kaum muslimin. Nah, ayat yang ke-74 ini adalah mereka yang dikategorikan punya al-hamasah, semangat. Karena itu kata Allah, falyuqatil fi sabilillah. Wahai mereka-mereka yang bersemangat ini, berperanglah di jalan Allah. Nah, ini dijelaskan siapa yang masuk dalam kategori memiliki hamasah ini, semangat yang luar biasa dalam menegakkan Allah, menegakkan agama Allah. Siapa mereka? Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, yaitu mereka yang telah menukar dunianya untuk mendapatkan akhirat. Yang kalau jenengan cermati berkaitan erat dengan surat At-Taubah ayat 110. 110 kalau tidak salah, sebentar, atau 111 sebentar ya, supaya tidak keliru. Nah, sebentar ya, nih ayat 111, Pak. Allah menyatakan innallaha ashtara minal mu'minin. Jadi mereka yasrunal hayah, kalau boleh diperjelas dalam surat An-Nisa, surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin. Jadi al-mu'min yang dimaksudkan, mukminin ini telah melakukan transaksi jual beli, al-bai'. Jadi Allah menggambarkan orang yang berjuang di jalan Allah itu telah melaksanakan transaksi jual beli. Kalau kita transaksi jual beli, contohnya kita umpamanya transaksi punya areal lahan
Umpamanya dengan adanya tol, itu area lahan kita 1.500 meter persegi. Nggih. Berarti 10 kali berapa nggih? 150 kali, pokoknya jelas luasnya 1.500. Kemudian harga yang disepakati per meternya adalah 500.000 ketika transaksi ini ya. Berarti berapa nilainya ini? 7,5 miliar nggih? 750 atau 7,5 miliar? 750 nggih? Kan 75 tambah nolnya 6 nggih. Betul, Pak? Yang guru matematika ini. Dalam 7,5 miliar nggih? Not lelang nggih? Tambah 7. Oh nggih. Oh berarti 750 juta, hampir 1 miliar lah. Nggih. Pada saat beli, sebelum tol, sebelum ada rencana tol itu 1.500 ini harganya 125 juta. Nggih. Ketika kemudian dijual dengan lagu ini, yang terlihat adalah ar-ribhu, nggih toh? Untung. Kan ngaten, Pak? Untungnya sudah 625 juta. Untung napa mboten itu? Nggih toh? Untung sekali atau sekali-sekali untung ngoten lah. Nggih. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk memotivasi kita, mengibaratkan orang mukmin yang berjihad di jalan Allah itu dengan melakukan transaksi jual beli. Nah, bagaimana al-bai', penjualnya itu orang mukmin, al-mukminin, al-mushtari, pembelinya, al-mushtarinya itu adalah Allah, gitu. Kemudian al-mata', barang yang dibeli, yang dijual, yang ditransaksikan adalah iman kepada Allah. Ya, kemudian an-nafs, jiwanya, dan al-mal. Jadi jiwa dan raganya plus hartanya itu dijual. Harga yang disepakati oleh Allah ats-tsaman, harganya adalah al-jannah. Ini jangan. Padahal Allah yang menciptakan, gitu. Allah yang memenuhi kebutuhan kita, memberikan sarana yang luar biasa kepada kita, kemudian Allah melakukan transaksi jual beli. Jadi karenanya Allah menggunakan kata innallaha ashtara. Allah melakukan transaksi jual beli. Kepada siapa transaksi jual beli itu terjadi? Antara Allah dengan orang mukmin. Barang yang dijual itu adalah iman, kemudian an-nafs, jiwanya, dan hartanya, gitu kan? Harta atau harga yang disepakati adalah surga. Karena itu bahasa yang Allah sampaikan adalah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi harganya luar biasa mahal, berupa surga. Nah, karena itu jenengan cermati contoh, nggih, contoh yang dilakukan oleh generasi terdahulu terkait dengan transaksi jual belinya dengan Allah. Kalau jenengan cermati sahabat yang pekan lalu sempat saya sampaikan, siapa itu? Suhaib Ar-Rumi, gitu. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini sesungguhnya sebelumnya berkebangsaan Romawi, artinya agamanya bukan Islam. Tapi kemudian dia menjadi ke Mekah, kemudian bekerja, sampai kemudian menjadi pengusaha sukses di Mekah. Pengusaha. Kalau namanya pengusaha sukses berarti hartanya berlimpah.
ketika kemudian beliau menerima seruan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Allah dan kemudian seruan hijrah ke Madinah, dia kemudian ingin hijrah, tetapi rencana hijrahnya itu dihalang-halangi. Ya. Jadi kalau ada di antara kita ingin hijrah dari masa lalu yang kelam, jauh dari syariat Allah, kemudian menuju ke mengikuti syariat Allah, itu tantangannya sangat besar. Mesti godaannya besar. Kalau orang yang sudah terbiasa terkenal, gitu, wah itu khawatir nanti kehilangan massa, kehilangan pendukung dan lain sebagainya. Tapi Suhaib Ar-Rumi ketika dihalang-halangi oleh musyrikin Mekah, kufar Quraisy Mekah saat itu, Suhaib langsung klik gitu ya. Apakah karena saya akan hijrah dan kemudian kalian halangi karena saya mengikuti Muhammad? Ternyata tidak hanya itu jawabannya. Orang-orang musyrikin mengatakan, Anda datang ke Mekah dulu dalam kondisi tidak punya harta, gitu kan? Sekarang menjadi pengusaha sukses. Karena itu kata Suhaib, apakah kalau seandainya seluruh harta yang saya miliki saya tinggalkan, Anda akan melepaskan saya untuk melakukan hijrah? Dijawab iya. Kalau begitu ambillah sudah hartanya. Begitu kan? Setelah bekerja bertahun-tahun menjadi pengusaha sukses, ternyata kemudian terhalang untuk mengikuti dakwah Rasul, untuk mengikuti hijrah gara-gara dia menjadi pengusaha sukses itu. Akhirnya ditinggalkan. Karenanya ketika memasuki batas kota Madinah, sambutan Rasulullah kepada Suhaib itu kan jelas. Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib telah memperoleh keuntungan besar. Kenapa? Lakukan transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, hartanya dijual dengan harga surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala di ayat 74 ini memperjelas bahwa di tengah kaum muslimin itu ada orang yang menghamasah, begitu, bersemangat untuk menegakkan agama Allah. Siapa mereka? Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, yaitu mereka yang menukar dunia ini dengan akhirat. Gitu kan? Kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya lanjutan dari ayat 74, Allah menyatakan wa may yuqatil fi sabilillah. Coba, ini mengingatkan akan niat, nggih. Niat jihad. Jadi kalau bahasa saya baca dari beberapa para penafsir Quran itu mengatakan ahamiyatun niyah. Ini urgensi niat itu. Setelah, padahal Allah sudah mengatakan fal yuqatil fi sabilillahi alladzina yasrunal hayatad dunya. Orang-orang yang telah menukar dunianya dengan akhirat hendaklah berperang di jalan Allah. Tapi kemudian Allah mengatakan wa may yuqatil fi sabilillah, masih siapa yang berperang di jalan Allah, gitu kan? Fayuqtal. Nah, kemudian dia terbunuh. Jadi namanya jihad, ya, mana tadi kalimat jihad? Kalimat jihad ini ada dua hal. Fayuqtal, berarti kemungkinan besarnya adalah yuktal, dibunuh. Au yaghlib, atau mungkin juga menang. Nah, kalau menang dapat dua, Pak. Bapak Ibu sekalian, menang itu dapat dua. Pertama, an-nasru, menang di medan perang, ya, dan berarti kalau menang dia selamat, jadi masih punya kehidupan, bisa menikmati. Yang kedua, mendapatkan ghanimah. Sudah. Tetapi Allah masih mengingatkan wa may yuqatil fi sabilillah. Ini menunjukkan pentingnya niat. Terus diingatkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu meluruskan, mengingatkan niat kita. Tajdidun niyah itu setiap saat. Setiap saat. Bahkan ketika kita beramal soleh itu justru selalu, apakah yang saya lakukan ini karena Allah? Begitu kan ya? Itu selalu harus kita tanyakan. Kenapa? Ayat ini berkenaan jihad dan pahalanya besar di surga.
Karena kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat mengatakan, orang-orang yang berjihad menegakkan agama Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah, begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita di sini, falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah wa may yuqatil fayuqtal, dibunuh, berarti memperoleh pahala sebagai syuhada, au yaghlib, atau kemudian menang. Ketika menang itu mendapatkan kemenangan, dan kemenangan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Allah mengatakan fasaufa nu'tihi ajran azima, kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Yang dijelaskan dalam surat At-Taubah tadi, pahalanya adalah surga. Nah, kemudian Allah sindir, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Ini sindiran kepada jamaah kaum muslimin, kepada mereka yang punya hamasah, termasuk yang al-bati, yang berlambat-lambat dalam menerima seruan Allah, atau termasuk mereka-mereka yang dari kalangan diaful iman, yang sedang dalam kondisi lemah imannya, mengalami penurunan iman. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, kenapa kamu tidak berperang di jalan Allah? Jadi tetap di sini masih mengingatkan bahwa jihad itu harus di jalan Allah. Berarti masih niat ini, Pak. Kenapa kamu tidak berjihad di jalan Allah? Kemudian wal mustad'afin minar rijali wan nisa. Jadi kalau boleh memberikan penjelasan, jihad di sini adalah di fi sabilillah. Gitu. Fi sabilillah tujuannya apa? Li'la'i kalimatillah, agar kalimat Allah ini tetap tinggi. Kemudian kalau boleh dicermati dari sini, atau di antara tujuan jihad di situ adalah untuk inqadul mustad'afin. Jadi tujuannya menyelamatkan kelompok orang-orang yang lemah. Berarti di sini kalau dengan sederhananya adalah iqamatul adli, menegakkan keadilan sekaligus untuk izalatul zulmi, gitu. Ini yang saya maksudkan jihad fisabilillah ini dalam pengertian berperang di medan perang, tujuannya menegakkan agama Allah. Tapi ada sisi termasuk dulu bagian dari jihad itu adalah inqadul mustad'afin, menyelamatkan kelompok orang-orang yang tertindas. Kalau menyelamatkan orang tertindas berarti harus menegakkan keadilan. Kalau ingin menegakkan keadilan berarti harus izalatul zulmi, harus menghilangkan segala macam jenis kezaliman. Kenapa? Karena bahaya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu membawa kegelapan pada hari kiamat. Berat ini. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Siapa al-mustad'afin yang dia harus diselamatkan itu? Di sini dari kalangan ar-rijal, kemudian an-nisa wal wildan, anak-anak. Bapak Ibu sekalian, ini kan ingin menunjukkan bahwa gerakan jihad dalam Islam, gerakan jihad dalam Islam itu diantaranya misinya adalah menyelamatkan kaum-kaum du'afa. Karena itu kalau jenengan cermati dari etika berperang dalam Islam itu jauh berbeda dengan peperangan saat ini. Peperangan di era modern. Era modern menggunakan rudal.
Siapa yang menjadi korban? Kaum du'afa kena, bangunan juga rusak, sarana umum juga rusak. Tapi dalam Islam, peperangan yang disyariatkan dalam Islam itu adalah keberanian, kesatria. Kenapa kesatria? Karena 1 lawan 1 atau 1 lawan 3 di medan perang. Ya, karena itu mereka yang berjihad itu bukan orang-orang yang pengecut, tetapi memiliki keberanian. Kan ngaten. Kemudian yang kedua yang terjadi dalam sejarah Rasulullah SAW atau dalam sejarah Islam, ketika peperangan, anak-anak tidak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, orang tua yang tidak boleh juga dibunuh, karena mereka yang tidak terlibat dalam aktivitas peperangan tidak boleh menjadi korban. Dan kalau toh peperangan terjadi, tidak boleh merusak fasilitas, kebun tidak boleh dirusak, dibakar dan lain sebagainya. Berbeda dengan perang modern, ya. Karena itu peperangan dalam Islam misinya adalah menyelamatkan al-mustad'afin, menyelamatkan mereka-mereka yang tertindas dari kalangan rijal, wildan dan nisa. Tapi siapa yang dimaksudkan? Ya, yang secara khusus diminta untuk diselamatkan, alladzina yaquluna rabbana akhrijna, berarti mereka-mereka yang ingin menerima hurriyatul ibadah, kebebasan untuk al-hurriyah lil ibadah, kebebasan untuk beribadah. Akhrijna min hadhil qaryah, ya, kebebasan untuk beribadah. Kenapa? Di sini katakan hadhil qaryatiz zalimi ahluha. Waktu itu ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang kaum du'afa dari kalangan lelaki, wildan dan nisa. Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi rahimahullah itu mengatakan penjelasan dari ayat ini, rawal Bukhari rahimahullah an Ubaidillah qala sami'tu Ibnu Abbas yaqul kuntu ana wa ummi minal mustad'afin. Abdullah bin Abbas dan ibunya termasuk kalangan kategori mustad'afin saat itu. Kenapa tidak bisa hijrah ke Madinah? Kemudian kata Ibnu Da'amah As-Sadusi, qala Makkah kana biha rijalun wa nisaun wal wildan minal muslimin. Fa umira nabiyullah ayyuqatila fi sabilihim wa fihim hatta yastankidhuhum. Jadi penjelasan Qatadah itu, mereka di Mekah waktu itu ada rijal, ada nisa, ada wildan yang kemudian diperintahkan untuk yastankidhuhum, mereka diselamatkan. Kenapa mereka diselamatkan? Untuk merasakan al-hurriyah fil ibadah, kebebasan beribadah kepada Allah. Dan dikatakan az-zalim ahluha, penduduknya itu zalim. Kenapa kezalimannya? Karena mereka tidak memberikan kesempatan kepada mustad'afin untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti al-mustad'afin yang dimaksudkan adalah mereka yang merindukan kebebasan beribadah. Berarti mereka adalah mukmin, kan ngatan? Mukminin, orang-orang yang beriman. Jadi berarti semangat kita pertama kali untuk menyelamatkan inqadul mustad'afin dengan cara iqamatul adli dan izalatul zulmi itu memprioritaskan orang-orang yang beriman. Gitu. Waj'al lana min ladunka waliyan, jadikanlah untuk kami ya Allah dari sisimu walian, penolong, pelindung. Waj'al lana min ladunka nasira. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi ayat ini ditujukan kepada jamaatul kaum muslimin saat itu dari kaum Ansor dan Muhajirin, baik yang punya semangat berjihad yang luar biasa atau yang batik, atau yang masih adat, orang dari kalangan diaful iman, atau justru orang-orang yang menampakkan keimanan di tengah komunitas muslim, yaitu munafikin.
Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan alladzina amanu. Nah, di sini orang-orang yang beriman itu yuqatiluna fi sabilillah. Jadi orang-orang yang beriman itu berperangnya dalam rangka menegakkan agama Allah. Jadi jelas. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Jadi orang-orang beriman itu kalau mereka berperang itu tujuannya dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka menyelamatkan mustadafin dengan cara menegakkan adil dan menghilangkan segala macam jenis kezaliman. Ya. Walladzina kafaru, sedang orang-orang kafir yuqatiluna fi sabilit taghut. Nah, taghut ini kan banyak. Ada yang berperang karena ingin mendapatkan al-mal. Coba jenengan cermati Suraqah bin Naufal. Ketika Rasulullah diketahui telah meninggalkan Makkah menuju Madinah, itu kan kemudian para pembesar Makkah yang kemudian dikategorikan sabilut taghut saat itu adalah mengumumkan siapa yang mampu menghadirkan Rasulullah SAW, Muhammad SAW, baik hidup-hidup atau dalam kondisi mati, itu kan sebanyak 100 ekor unta. Jadi berarti semangatnya di situ adalah iya, almal, Pak, duit, UUD, ujung-ujungnya duit, gitu. Tapi mereka yang semangatnya ujung-ujungnya duit itu di awal itu bisa berubah niat. Ya, bisa berubah niat sebagaimana mereka yang di awalnya berniat untuk menegakkan agama Allah itu bisa berubah niat ke dunia. Apa alasannya? Contoh ketika peristiwa perang Uhud, gitu. Perang Uhud pertama kali Rasulullah SAW sudah mengatur strategi pasukan pemanah di Jabal Rumat. Sudah, kamu tidak boleh bersama jamaah yang ada pasukan di sini, tidak boleh turun dalam kondisi apapun kaum muslimin. Gitu. Kemudian ternyata betul strategi Rasulullah SAW luar biasa. Akhirnya orang-orang musyrikin melarikan diri dari tempat itu. Disinilah mulai kemudian ujian keimanan, ujian konsistensi keikhlasan dalam beraktivitas di jalan Allah. Ternyata mulai muncul, waduh, sebagian gitu ya, dalam bahasa kasar kita, sebagian itu, waduh, kalau kita nanti tidak ikut menyelamatkan, membantu mengumpulkan, kita tidak dapat bagian, kan begitu. Sama dengan pada saat Idul Kurban, gitu. Maniati di masjid sudah itu seret, loh kok kemudian ada yang dibawa? Kan biasanya pada saat potong-potong daging gitu ya, itu kan karpet atau apa namanya, terpal, nggih, terpal. Itu ada juga yang menyiapkan kresek di bawah terpal. Seret potong dikit satu, dikit gitu kan. Baru ketahuan pada saat semua sudah karpet mau digulung, loh, nah gitu kan. Gitu. Kok lumayan juga. Potong-potong, tapi kalau 20 ekor kan lumayan ya. Nah, di situ pertama ingin ikut terlibat dalam kebaikan, tapi akhirnya ada perubahan niat, Pak. Kenapa? Ya disitulah kemudian kita disuruh untuk selalu menjaga niat itu. Akhirnya kan kemudian mereka ikut terlibat. Khalid bin Walid melihat kekosongan di pos yang itu, ada berkurangnya pasukan, balik arah, begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi perubahan niat itu akan terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perubahan niat di tengah kaum muslimin itu akan terjadi ketika jumlah kaum muslimin itu semakin kuat, semakin besar. Contohnya pada saat peristiwa perang Hunain. Perang Hunain itu kan kalau menjenengan lihat sejarah Rasulullah SAW, jumlah pasukannya kan terus bertambah. Perang Badar 313 sampai 319, gitu. Perang Uhud dari 1000 menjadi 700, gitu. Kemudian perang Khandaq naik lagi 3000 pasukan. Terus sampai perang Hunain lebih dari 10.000 pasukan. Berarti jumlah pasukan itu harus selalu bertambah. Artinya jumlah penegak keadilan, penegak agama Allah itu komunitasnya harus semakin banyak,
gitu. Semakin banyak dan semakin berkualitas. Tapi ketika banyak, wah, kita insya Allah tidak akan kalah. Tapi apa yang terjadi? Serangan pertama kaum muslimin kalah pada saat peristiwa perang Hunain. Jadi kenapa? Merasa kita ini sudah banyak, masa sih kalah? Kan ngeten? Di situ. Jadi begitu juga Bapak Ibu sekalian, ketika awalnya itu bukan karena Allah, tapi bisa berubah di tengah perjalanan pada saat peristiwa ini. Surakoh, obsesinya 100 onta. Kalau per onta harga termurah, umpamanya kalau kemarin itu sebentar 500 real kali 7 Pak, 3.500 nggih, 3.500 real kali 3.700 berarti berapa nggih? Harga berapa juta? 10-an juta lebih kan nggih? Nggih. 37 kali 35 berapa kira-kira ini? Ini 35 Pinten, Bu? 130 juta. 100 atau 13 juta? Dalam 130 juta. Nggih, sapi aja 17-an nggih. Dikalikan 100 ekor unta. Wah, opsinya miliar. Menjadi kaya raya. Dan ternyata betul karena dia melihat kalau di gurun, wah itu ada rombongan, dikejar betul Rasulullah SAW. Tapi yang terjadi, Allah itu tidak akan membiarkan orang-orang yang menegak keadilan dengan semangat ikhlas di jalan Allah akan terjerumus. Pasti akan hadir keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Surakoh terpelentar, bangun lagi, datang lagi, sampai pada akhirnya ketika ditolong Rasulullah SAW, ceritakan apa yang terjadi setelah kemudian bertemu dengan Rasul, mendapatkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berubah niat dari awalnya memusuhi Rasulullah SAW dan kemudian menjadi pendukung. Ya, jadi dalam niat itu akan ada perubahan orientasi di tengah perjalanan. Ketika di awal ikhlas bisa jadi berubah. Begitu juga ketika di awal itu bukan karena Allah, itu bisa berubah karena sesuatu hal. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu memohon kepada Allah agar untuk selalu dibawa dalam kondisi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, gitu Pak. Wa ala dini nabiyina Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim. Dan itu kita baca pagi dan sore untuk mengingatkan kita bahwa niat itu terus harus kita jaga. Makanya jangan sampai lupa doa zikir pagi dan sore, nggih, petang. Asbahna ala fitratil Islam. Termasuk Bapak Ibu sekalian kita jaga pagi hari, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah bangun itu harus jaga kita bersyukur kepada Allah. Setelah itu kemudian Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, agar Allah jaga kesehatan kita. Apalagi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, dokter, imam, nggih, harus lebih. Atau yang melakukan transaksi jual beli, gitu, harus jaga Pak. Karena sudah banyak yang menjadi korban dengan sebab musibah yang terjadi ini. Tapi ya Bu sekalian, kalau kita cermati, kalau kita mau kembali, itu semua karena dosa manusia. Jadi kalau bahasa Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa fi nafsik. Penjelasan Imam Ibnu Katsir itu mengatakan begini, al khitabu lin nabi. Jadi khitab ayat itu ditujukan pada Rasulullah SAW. Wal muradu bihi ummatahu. Sehingga kata Ibnu Katsir mengatakan, ya ma'syaral muslimin, ya ma'syaral mukminin, wahai orang-orang muslim. Ketika kemudian kita mendapatkan karunia, itu semua karunia Allah. Tapi ketika ada musibah,
berarti sebab yang mengundang. Apa yang terjadi musibah di tempat kita itu salah satunya adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ulah manusia, aidin nas. Gitu. Terus yang kedua, sekarang semakin banyak orang kemudian berbuat maksiat. Nggih. Contoh prostitusi online. Gitu. Itu. Dan itu melibatkan siapa? Orang-orang yang punya pendukung, gitu. Punya fans, gitu kan? Terus yang kedua, artinya diidolakan oleh sebagian masyarakat. Kemudian yang kedua, mohon maaf ya, di beberapa yang kapan hari itu guru TK atau apa itu yang di Maramis yang sudah bersuami tapi masih ada teguran dari Dispendik gitu. Nggih. Dispendik dari kabupaten kayaknya. Tegur itu. Dalam kejadiannya di kota Maramis. Tapi beliaunya orang Tongas kalau nggak salah. Nggih, betul. Yang di koran itu nggih, yang di koran. Artinya melakukan itu di depan umum, berarti sudah hilang rasa malu. Dilihat orang loh, Pak. Gitu. Jadi artinya apa? Rasulullah mengatakan ketika musibah atau terjadi perzinahan dan kemudian amah terlihat oleh orang, itu menjadi sebab hadirnya musibah. Gitu. Padahal Allah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, Allah tidak akan mengazab satu kaum ya kalau di antara mereka ada yang beristighfar. Kan kata. Tapi yang terjadi yang penderita saat ini semakin hari semakin bertambah. Sekarang sudah berapa? 100 puluhan ribu sudah, enggak? 100.000 lebih kan, enggak? 100 ribu. Nah, sudah 150.000 lebih. Berapa korban dari para dokter? Indeks tertinggi yang meninggal di Indonesia itu tertinggi, Pak. Gitu. Tertinggi dari negara lain. Artinya apa? Semua ulah. Jadi kalau ingin segera, ya itu semua harus dilakukan. Bertobat, taubat nasuha, betul. Semua taubat, mulai dari qiyadahnya sampai kemudian masyarakatnya. Belum lagi zakat, gitu. Zakat potensi Jawa Timur yang saya sampaikan waktu pekan yang lalu 37 triliun. Baru sekian berapa triliun yang terhimpun. Artinya banyak yang meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam perubahan niat itu apakah bisa atau yang dinilai Allah itu yang pertama atau yang kedua? Seperti hanya gini, misalkan 10 tahun yang lalu itu kita zakat atau kita melakukan kebaikan, kejelekan, yeah. Misalkan enggak ikhlas lah, yeah. Lalu setelah ngaji tahu terus dirubah sama ikhlasnya aja, Yeah. Ikhlasnya itu yang berikutnya, infak berikutnya yang ikhlas, zakat berikutnya. Kalau yang lalu sudah tercatat ya. Karena yang lalu awalnya sudah ya tercatat dia berbuat baik di hadapan manusia, gitu kan? Atau berbuat jelek di hadapan manusia, tapi kemudian ini. Tapi kalau beda begini, Pak. Jadi kalau kita kita melakukan keburukan, sudah yang jelek umpamanya ngapunten masuk dalam kategori zina, nggih. Masuk dalam kategori zina. Itu. Kan banyak variasi zina itu. Kemudian jenis-jenisnya maksud saya. Kemudian setelah itu ini melakukan. Ingat. Di akhir kemudian itu adalah perbuatan dosa. Saya bertobat dari masa lalu ini secara khusus, ya. Maka taubat ini menutup keburukan. Nggih. Beda kalau kemudian ini dulu saya saya tak mengeluarkan zakat wis. Mosok yang lain tidak ada zakat. Aku tak mulai wis. Benis, gak usah ikhlas-ikhlas dulu. Nah, keluar. Yang ini tidak tercatat sebagai kebaikan. Karena sejak awal memang ya, baru kemudian tercatat setelah kemudian dia memperbaiki niatnya. Tercatatnya apa? Sekarang saya semuanya harus karena Allah. Sudah. Karena Allah.
Nah, yang ini yang dulu sudah tidak tercatat sebagai kebaikan. Ngoten. Nggih. Berikutnya saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Faqatilu auliya syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, gitu, yang berperang di jalan Allah, perangi para penegak, penolong, pendukung gerakan setan. Oke. Terus kenapa kemudian diingatkan oleh Allah? Kita kan, waduh, ini tidak bisa, kita harus. Allah mengatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Ingat, sudah tipu daya setan itu lemah. Gitu. Meskipun kelihatannya seperti ini. Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau duga, engkau kira mereka itu bersatu padu, enggak, ternyata mereka bercerai-berai sesungguhnya. Cuman kelihatannya saja. Kapan itu muncul? Ketika kita yakin as-siqah billah, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup nggih Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah pagi ini kita bisa memperjelas 74, 75 dan 76, 3 ayat. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini semakin meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah kualitas amal kita, kualitas interaksi kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampu dengan kehadiran kita dalam majelis ilmu, Allah menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini sebagai pengantar kita untuk memperoleh husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis karena sudah hampir jam 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.